Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang bocil yang sedang mencari ayahnya yang sudah lama tak bertemu. Si bocil bernama Henry. Dengan bermodalkan sampan kecil, Henry mengikatkan sebuah tali ke kakinya dan ia pun langsung menyelam ke dasar lautan. Tak selang lama, tiba-tiba ada sebuah kapal misterius yang muncul dari dasar lautan tersebut. Dan ternyata itu adalah kapal The Flying Dutchman. Kemudian muncul seorang kapten dari kapal tersebut yang terlihat wajahnya ditumbuhi oleh karang lautan. Dan ia bernama Kapten Will Turner yang merupakan ayah dari Henry. Will kemudian memarahi anaknya itu karena Henry bisa saja mati jika melakukan hal konyol seperti tadi. Namun Henry mengatakan pada ayahnya bahwa ia tahu bagaimana caranya untuk membatalkan kutukan yang telah memaksa ayahnya untuk mengarungi lautan selama bertahun-tahun. Mendengar hal itu, Will kemudian menasehati Henry agar ia menjauhi lautan, karena Will tak ingin anaknya itu bernasib sama seperti dirinya. Setelah itu, Will kemudian memberikan sebuah kalung pada Henry. The Trident of Poseidon can break your curse. Before it's too late. Kemudian kapal The Flying Dutchman kembali masuk ke dalam lautan. Dan film pun baru saja dimulai. Singkat waktu 9 tahun kemudian, terlihat ada dua buah kapal yang saling menyerang satu sama lain. Di sana juga terlihat ada Henry yang kini sudah beranjak dewasa. Henry kemudian menyadari bahwa kapal bajak laut yang sedang pasukannya kejar hendak memasuki sebuah gua angker misterius. Menyadari hal itu, ia bergegas memperingati kapten kapal pasukan Inggris agar mereka tidak masuk ke dalam gua angker tersebut, karena tempat itu merupakan salah satu tempat terkutuk di segitiga Bermuda. Namun dia malah dituduh sebagai pengkhianat dan dikurung di dalam sebuah penjara. Tak selang lama ketika kapal mereka memasuki gua itu, tiba-tiba mereka semua diserang oleh sosok misterius yang dimana hal tersebut spontan membuat seluruh awak kapal beserta si kapten tolol ini tewas seketika. Kemudian ketika makhluk misterius itu hendak membunuh Henry, ia secara tersengaja melihat poster pencarian Kapten Jack Sparrow. Sehingga si makhluk yang bernama Kapten Salazar itu melepaskan Henry dan menyuruhnya agar ia menyampaikan pesan pada Jack Sparrow bahwa kematian akan segera mendatanginya. Adegan kemudian berpindah ke sebuah kota kecil di pesisir Inggris. Terlihat sejumlah warga yang sedang berkumpul tengah menyaksikan Pak Wali Kota yang sedang meresmikan sebuah berangkas paling aman di kota tersebut. Namun ketika mereka membuka berangkas itu, ternyata di dalamnya sudah ada bajak laut legendaris yang bernama Jack Sparrow yang kini sedang merampok berangkas tersebut. I've got it! I'm robbing the bank! Ketika para tentara yang ada di sana pun berusaha mengejar Jack yang mencoba melarikan diri. Sementara itu di sebuah penjara memperlihatkan seorang wanita yang bernama Karina. Ia dipenjara karena dituduh sebagai seorang penyihir. Namun untungnya ia berhasil kabur dari penjara tersebut. Ketika di tengah pelariannya, ia kemudian bertemu dengan Jack. Namun sayangnya Jack malah menjadikannya Karina sebagai umpan agar dirinya dapat kabur dari kejaran para tentara Inggris. Namun sialnya ketika Jack dan para anak buahnya berhasil membawa berangkas itu ke dalam kapal, ternyata seluruh isi di dalamnya sudah berjatuhan. Sehingga apa yang telah mereka lakukan selama ini menjadi sia-sia. Sehingga atas hal itu membuat semua anak buah Jack meninggalkannya. Karena kini Jack sudah tak mempunyai apa-apa lagi. Namun di sini Jack sangat yakin bahwa suatu saat dia pasti bisa mengeluarkan kapal The Black Pearl dari dalam botolnya. Sementara itu Karina yang sedang menyamar menjadi suster, ia menghampiri Henry dan membuyuknya untuk bekerja sama karena ia tahu bahwa Henry memiliki tujuan yang sama dengan dirinya, yaitu mencari Trisula Poseidon. Ia kemudian membebaskan Henry dan menyuruhnya untuk mencari sebuah kapal agar mereka bisa mencari Trisula itu bersama-sama. Di sisi lain, Jack yang sudah tak memiliki apa-apa lagi pun, kini ia berniat menukarkan kompasnya dengan sebotol minuman. Meskipun ia mengetahui bahwa kompasnya itu merupakan barang yang sangat antik yang dapat menunjukkan segala arah seperti Google Maps. Seketika di sekitar Jack saat itu tiba-tiba bergetar karena ternyata kompas itu merupakan kunci yang selama ini telah mengurung Kapten Salazar beserta seluruh anak buahnya di dalam gua angker misterius tersebut. Dan kini Kapten Salazar berencana mengarungi seluruh lautan untuk memburu semua bajak laut termasuk musuh bebuyutannya yaitu Kapten Jack Sparrow. Dengan kekuatan yang sangat overpower itu, Kapten Salazar mampu menghancurkan kapal bajak laut seukuran kapal miliknya
Hanya dengan waktu hitungan detik, adegan kemudian memperlihatkan Henry yang tengah kabur dari kejaran tentara Inggris. Kemudian ia secara tak sengaja melihat Kapten Jack Sparrow yang berhasil ditangkap oleh tentara Inggris. Ia kemudian berencana menemui Jack dengan cara menyamar menjadi salah satu tentara. Ia berharap Jack akan membawa dirinya beserta Karina untuk berlayar guna mencari Trisula Poseidon. Namun karena Jack menolak ajakan tersebut, Henry kemudian mengatakan bahwa Kapten Salazar telah terbebas dari gua misterius yang mengurungnya, sehingga Kapten Salazar akan terus memburu Jack karena Jack telah memberikan kompas miliknya. He's coming for you, Jack, to seek revenge as Keesokan harinya, di saat Jack akan dihukum mati, dia sempat bertemu pamannya yang juga bernama Jack yang ditahan di dalam penjara tersebut. Jack kemudian dibawa ke tempat eksekusi bersamaan dengan Karina yang sudah berhasil ditangkap. Kemudian ketika si Algojo hendak mengeksekusi mereka berdua, tiba-tiba saja Henry datang dengan membawa anak buah Jack guna menyelamatkan mereka berdua. Setelah berhasil kabur dari kejaran para tentara, mereka bergegas berlayar dengan menggunakan kapal butut tersebut. Adegan kemudian beralih pada Barbossa yang kini sudah menjadi bajak laut yang sangat kaya raya. Dan di sini Barbossa diberi peringatan oleh dukun kapalnya bahwa Kapten Salazar akan segera datang untuk membunuh mereka semua. Si penyihir juga menasehati Barbossa agar pensiun menjadi bajak laut dan segera meninggalkan lautan. Namun Barbossa justru menolaknya sambil mengatakan bahwa lautan adalah bagian dari separuh hidupnya. Mendengar itu, si dukun kemudian memberikan kompas milik Jack agar Barbossa dapat bernegosiasi dengan Kapten Salazar. Tak selang lama, Barbossa berhasil menemukan kapal milik Kapten Salazar yang pada saat itu sedang mengajar kapal miliknya. Lalu ketika kapal Kapten Salazar hendak melahapnya, Barbossa kemudian mengatakan bahwa ia tahu di mana keberadaan Jack Sparrow, sehingga atas hal itu Salazar pun turun dan terjadilah negosiasi di antara keduanya. Barbossa kemudian berjanji bahwa ia bisa menemukan Jack dalam waktu 1 hari saja. Dan bila ia gagal, maka Salazar dapat membunuh dirinya beserta seluruh awak kapalnya. Pada malam harinya, tiba-tiba dukun milik Barbossa sudah tiba di kota guna bertemu dengan letnan pasukan Inggris. Hal itu dilakukan karena ia berniat mengantarkan para tentara Inggris menuju lokasi Trisula Poseidon dengan menggunakan peta rasi bintang yang sebelumnya telah digambar oleh Karina di dalam sel penjaranya. Sementara itu, keesokan harinya tepat saat matahari terbit, Salazar menagih janji Barbossa karena bila mana matahari sudah muncul, maka ia akan membunuh Barbossa beserta seluruh awak kapalnya. Kapten Salazar kemudian menceritakan masa lalu tentang dirinya ketika pertama kali bertemu dengan Kapten Jack Sparrow. Pada saat itu, Kapten Salazar merupakan orang yang sangat ditakuti oleh para bajak laut karena ia berhasil menenggelamkan ratusan kapal bajak laut. Ia melakukan hal itu guna membalaskan dendam atas kematian ayahnya yang dibunuh oleh sekelompok bajak laut. Dengan menggunakan kapal tempur miliknya, Kapten Salazar berhasil mengalahkan aliansi dari 5 bajak laut terkuat pada masa itu. Nothing could stop them. Pirates had infected business. Meskipun para bajak laut itu telah menyerah, Salazar tak pernah memberi ampun pada bajak laut tersebut. Dan di saat yang bersamaan, salah satu kapten dari aliansi bajak laut itu memberikan sebuah kompas pada Jack dan menjadikannya kapten kapal yang baru. Dengan otak cerdasnya yang dikolaborasikan dengan kompas yang bisa menunjukkan segala arah, Jack kemudian mencoba memancing Kapten Salazar yang pada saat itu sedang merayakan kemenangannya. Salazar yang terpancing kemudian ia mencoba mengejar kapal milik Jack yang menuju gua angker misterius. Namun ternyata Jack berhasil membelokkan kapalnya. Sementara itu untuk Salazar dan para anak buahnya malah masuk ke dalam gua itu. Akhirnya kapal itu meledak dan hancur berkeping-keping. Nah, semenjak kejadian itulah Jack mulai dikenal dengan sebutan bajak laut legendaris. Sementara Salazar dan anak buahnya mendapatkan kutukan menjadi zombie dan terkurung di dalam gua angker misterius itu. Setelah Kapten Salazar menceritakan semua masa lalunya itu, pada akhirnya ia berhasil menemukan kapal Jack Sparrow. Para awak kapal yang mengetahui mereka sedang dikejar oleh Kapten Salazar pun mereka langsung menyuruh Jack, Henry, dan Karina untuk segera turun dari kapal tersebut. Well, I choose not to believe them. Akan tetapi ketika para mayat hidup itu mengejar Jack,
para awak kapal justru mengalami masalah baru karena pasukan Inggris saat ini tengah mengejar mereka semua. Sementara itu, Karina yang tak percaya bahwa mereka sedang dikejar oleh pasukan zombie, ia pun segera melepaskan gaun miliknya dan berenang ke arah pantai. Kemudian ketika Kapten Salazar telah melihat Jack, ia menyuruh anak buahnya untuk melepaskan beberapa hiu zombie ke lautan guna memburu Kapten Jack Sparrow. Kill the Sparrow. How do they do this? Setelah itu mereka semua berhasil tiba di pantai. Kapten Salazar dengan terpaksa menghentikan pengejarannya karena bila mana ia menginjakkan kakinya di daratan, maka tubuhnya akan langsung lenyap dan berubah menjadi abu. Kapten Salazar kemudian kembali ke kapalnya, lalu ia menyuruh Barbossa untuk menangkap Kapten Jack Sparrow. Sementara itu, Jack dan kedua bocah baru puber itu memasuki sebuah hutan yang ada di sana. Namun sayangnya mereka malah terkena sebuah jebakan yang dibuat oleh para penduduk lokal. Para penduduk lokal itu ternyata berniat menikahkan Jack dengan seorang wanita yang wajahnya mirip seperti zombie. Namun tak selang lama, Barbossa akhirnya datang dan berhasil membubarkan acara pernikahan itu secara paksa. Di sini Barbossa tak jadi menangkap Jack Sparrow, malahan ia mengajak Jack untuk bekerja sama untuk mengalahkan Kapten Salazar dengan menggunakan Trisula Poseidon. Ia kemudian langsung melepaskan kutukan yang ada di dalam botol milik Jack dan secara perlahan kapal The Black Pearl yang ada di dalamnya mulai membesar. It's shrunken. Tanpa banyak ngebacot lagi, Barbossa segera memerintahkan seluruh awak kapalnya untuk segera mencari lokasi Trisula Poseidon berada. Belum Kapten Salazar menemukannya terlebih dahulu. Namun sayangnya, sepertinya lokasi Trisula Poseidon takkan pernah bisa ditemukan jika mereka hanya menggunakan petunjuk yang ada di dalam peta. Karina kemudian mencoba meyakinkan Barbossa bahwa ia dapat menunjukkan jalannya. Hingga pada akhirnya Barbossa percaya dengan apa yang dikatakan oleh Karina. Beberapa saat kemudian ketika Barbossa melihat buku milik Karina, ia pun terkejut karena ia baru sadar ternyata Karina merupakan putri kandungnya yang dulu ia tinggalkan di sebuah panti asuhan. This was given to me by my father, Karina Smith. Sementara itu, di sisi lain memperlihatkan para tentara Inggris yang berhasil memotong jalur kapal The Black Pearl dan berniat menyerang pengkhianat yaitu Barbossa. Namun tanpa mereka sadari, ternyata di belakang mereka sudah ada kapal milik Kapten Salazar yang langsung melahap habis seluruh kapal pasukan Inggris tersebut. Namun alhamdulillahnya, para awak kapal Jack yang sebelumnya ditangkap pasukan Inggris, mereka berhasil melepaskan diri terlebih dahulu. Singkat waktu, Kapten Salazar berhasil menyusul kapal The Black Pearl, sehingga terjadilah pertempuran antara Salazar melawan Barbossa dan Jack Sparrow. Tanpa mereka semua sadari, ternyata di depan mereka sudah ada sebuah pulau. Sehingga ketika kapal Black Pearl mulai menabrak daratan, beberapa awak kapal Salazar yang berada di bagian depan kapal pun seketika lenyap menjadi abu. Salazar yang mengetahui Jack berhasil melarikan diri, kemudian ia langsung menculik Henry dan membawanya pergi kembali menuju kapal miliknya. Di pagi harinya ketika matahari mulai terbit, Karina baru menyadari ternyata letak Trisula Poseidon yang ada di dalam bukunya bukan berdasarkan rasi bintang, melainkan susunan permata yang ada di pulau tersebut. Sampai-sampai pulau misterius itu nampak seperti langit yang terdiri dari ribuan bintang-bintang yang berupa permata. Kemudian ketika Karina mencocokkan berlian yang selama ini tersimpan di dalam bukunya, tiba-tiba Trisula Poseidon mulai menunjukkan kekuatannya. Seketika lautan di sekitar mereka mulai terbelah dan membuat Jack serta Karina terjatuh ke dalamnya, yang dimana di sana merupakan makam bagi peradaban Dewa Poseidon. Sementara itu di sisi lain memperlihatkan Salazar yang hendak merasuki tubuh Henry. Karena Salazar tak bisa mengejar Jack yang saat itu berada di dasar lautan. Meskipun merasuki tubuh manusia memiliki resiko yang sangat besar. Karena jika Salazar sampai gagal mendapatkan Trisula itu, maka ia akan terjebak di dalam tubuh Henry untuk selama-lamanya. Singkat waktu ketika Jack dan Karina berhasil menemukan Trisula itu, Henry yang sudah dirasuki Salazar datang untuk menghentikan mereka berdua. Sehingga terjadilah pertarungan antara Jack melawan Salazar. Karina yang melihat kedua bocah itu sedang bertarung, ia kemudian berniat mengambil Trisula Poseidon. Namun
Namun sayangnya Salazar berhasil merebut Trisula itu dari Karina. Sehingga kini Salazar mampu mengendalikan seluruh lautan dengan menggunakan Trisula tersebut. Salazar kemudian mencoba membunuh Jack, namun untungnya Henry berhasil menghancurkan Trisula yang dibawa oleh Salazar. Atas hal itu membuat seluruh kutukan yang ada di lautan mulai lenyap, termasuk kutukan Kapten Salazar. Dan tanpa mereka sadari, lautan yang sebelumnya terbelah oleh kekuatan Trisula Poseidon kini perlahan mulai menyempit. Namun untungnya Barbossa datang menggunakan jangkar kapal The Black Pearl untuk menyelamatkan mereka bertiga. Salazar yang mengetahui itu pun langsung mengejar mereka dan berhasil memegang jangkar tersebut, sehingga meninggalkan seluruh anak buahnya yang ada di dasar lautan. Di saat jangkar itu menabrak sebuah karang, Karina sempat terpeleset, namun untungnya Barbossa berhasil menggenggam tangannya. Dan di saat itulah Karina baru tersadar, ternyata Barbossa adalah ayah kandungnya. Treasure. Kemudian Jack langsung menjatuhkan sebuah pedang, sehingga Barbossa mengorbankan dirinya sendiri untuk melindungi putrinya, yang sudah ia tinggalkan selama bertahun-tahun. Pirate's life, Hector. For a moment, I had everything. Miss Smith. My name is Barbossa. Beberapa hari kemudian setelah kejadian itu, Will yang sebelumnya terjebak akibat kutukan kapal The Flying Dutchman, akhirnya kini ia bisa berkumpul kembali dengan keluarganya lagi setelah terbebas dari kutukan tersebut. Sementara itu, Jack dan para anak buahnya kembali berlayar dengan menggunakan kapal The Black Pearl untuk mencari One Piece. Beyond my beloved. Dan film pun tamat. Terima kasih bagi kalian yang sudah menontonnya dari chapter pertama sampai chapter terakhir ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan, dan salam santuy.